Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Matematika Dasar SIMAK UI tahun 2021. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 1. Jika A sama dengan 2 log akar X, B sama dengan akar pangkat 3X log akar pangkat 4Y, dan C sama dengan akar pangkat 3Y log akar 2, maka nilai dari ABC sama dengan A sama dengan 2 log akar X, bisa kita tuliskan menjadi 2 log X pangkat setengah. Dengan menggunakan sifat logaritma, maka pangkatnya turun ke depan. Sehingga A sama dengan setengah dikali 2 log X. B sama dengan akar pangkat 3X log akar pangkat 4Y. Bisa kita tuliskan menjadi X pangkat sepertiga log Y pangkat seperempat. Atau dengan menggunakan sifat logaritma, kita bisa tuliskan B sama dengan 1/4 per 1/3 X log Y, atau B sama dengan 3/4 X log Y. C sama dengan akar pangkat 3Y log akar 2. Bisa dituliskan menjadi Y pangkat sepertiga log 2 pangkat setengah. Atau C sama dengan setengah per sepertiga Y log 2. Diperoleh C sama dengan 3/2 Y log 2. Maka ABC sama dengan setengah 2 log X dikali 3/4 X log Y dikali 3/2 Y log 2. Setengah, 3/4 dan 3/2 saya letakkan semuanya di sebelah kiri. Kemudian 2 log X dikali X log Y dikali Y log 2. Ini dengan menggunakan sifat logaritma, ini sama saja hasilnya 2 log 2. 2 log 2 adalah 1, sehingga hasil dari A, B, C sama dengan setengah dikali 3/4 dikali 3/2 sama dengan 9/16. Soal nomor 2. Jika solusi dari 4 plus 3X plus 2X kuadrat sama dengan 0 adalah A dan B, persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper A dan seper B adalah. Untuk mengerjakan soal ini, saya akan menggunakan rumus cepat, yaitu jika kita memiliki persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat yang akarnya seper X1 dan seper X2 adalah CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Perhatikan di sini kita hanya tinggal menukar A dan C-nya. Sehingga jika kita memiliki persamaan 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0 yang akarnya A dan B, maka persamaan kuadrat yang akarnya seper A dan seper B adalah kita tinggal menukar A dan C-nya, yaitu 2 dan 4. Kita tukar posisinya sehingga persamaan kuadratnya adalah 4X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Soal nomor 3. Jika A, B, C adalah 3 suku berurutan suatu deret aritmatika, nilai X yang memenuhi persamaan B min C X kuadrat plus C min A X plus
A min B sama dengan 0 adalah A, B, C adalah 3 suku berurutan deret aritmatika. Maka 2B sama dengan A plus C. Atau B plus B sama dengan A plus C. Atau kita bisa tuliskan menjadi B min C sama dengan A min B. Kemudian saya akan menuliskan kembali 2B sama dengan A plus C. Jika kedua ruas saya kurangi dengan 2A, maka bentuk itu menjadi 2B min 2A sama dengan A plus C min 2A. Atau kalau min 2-nya kita keluarkan, maka menjadi min 2 buka kurung A min B sama dengan C min A. Sehingga bentuk pada soal yaitu B min C X kuadrat plus C min AX plus A min B sama dengan 0 bisa kita tuliskan menjadi, perhatikan, B min C-nya saya ganti dengan A min B. Kemudian C min A-nya saya ganti dengan min 2 dikali A min B. Sedangkan bentuk terakhirnya yaitu A min B-nya tetap. Sehingga bentuk tersebut menjadi A min B X kuadrat min 2 A min B X plus A min B sama dengan 0. Atau kalau A min B-nya kita keluarkan, bentuk tersebut menjadi A min B dikali X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Atau di sini kedua ruas kita bagi dengan A min B. Sehingga X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Atau X min 1 kuadrat sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 1. Soal nomor 4. Jika Fx sama dengan 6 min 3X pangkat 3 dan FOGX sama dengan min 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 24X min 18, nilai dari G min 2 sama dengan Fx sama dengan 6 min 3X pangkat 3. FOGX sama dengan min 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 24X min 18. FOGX artinya adalah F buka kurung GX. Sehingga di sini GX akan saya substitusikan ke F. Maka bentuknya menjadi 6 min 3 dikali GX pangkat 3 akan sama dengan min 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 24X min 18. Karena yang ditanyakan di soal adalah G min 2, maka di sini X-nya saya ganti dengan min 2. Maka diperoleh 6 min 3 G min 2 dipangkatkan 3 sama dengan 24 plus 24 min 48 min 18. Kalau kita hitung maka diperoleh min 3 dikali G min 2 dipangkatkan 3 sama dengan min 24. Atau G min 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8, maka diperoleh G min 2 sama dengan 2. Soal nomor 5, berapakah nilai A agar sistem persamaan
X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 2. 2X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 1. X1 plus 2X2 plus A kuadrat min 3X3 sama dengan A. Memiliki banyak solusi. Agar sistem persamaan tersebut memiliki banyak solusi, maka 2 dari 3 persamaan tersebut setidaknya merupakan persamaan yang berkelipatan. Di sini kalau kita perhatikan, persamaan pertama dan ketiga itu koefisien X1 dan koefisien X2 sudah sama. Maka kita tinggal menyamakan koefisien dari X pangkat 3 pada persamaan pertama dan persamaan ketiga. Atau kita tinggal menyamakan 2 dengan A pada persamaan pertama dan ketiga. Maka diperoleh A sama dengan 2. Soal nomor 6. Nilai dari persamaan sin theta dikali tan theta plus kotangen theta plus cos theta per 1 min sin kuadrat theta adalah sin theta dikali tan theta plus kotangen theta plus cos theta per 1 min sin kuadrat theta bisa kita tuliskan menjadi, di sini tangen tetanya saya ganti menjadi sin theta per cos theta dan kotangen theta saya ganti menjadi cos theta per sin theta. Sehingga bentuk tersebut menjadi sin theta dikali sin theta per cos theta plus cos theta per sin theta plus cos theta per, ingat 1 min sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. Sehingga di situ penyebutnya saya ganti menjadi cos kuadrat theta. Kemudian saya kalikan sin theta ke dalam kurungnya. Sehingga diperoleh sin kuadrat theta per cos theta plus itu sin theta dikali cos theta per sin theta. Sin tetanya bisa dicoret maka diperoleh cos theta plus 1 per cos theta. Atau kalau kita samakan penyebutnya semua menjadi cos theta, maka kita peroleh sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta plus 1 per cos theta. Ingat identitas trigonometri, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta adalah 1. Maka bentuk tersebut menjadi 1 plus 1 per cos theta atau 2 per cos theta. Sama saja dengan 2 dikali sekan theta. Ingat, sekan theta adalah 1 per cos. Soal nomor 7. Nilai dari 3 plus 1 dikali 3 kuadrat plus 1 dikali 3 pangkat 4 plus 1 dikali 3 pangkat 8 plus 1 per 3 pangkat 16 min 1 sama dengan. Pertama saya akan coba faktorkan bentuk dari 3 pangkat 16 min 1. Kalau dibuka, hasilnya akan menjadi 3 pangkat 8 plus 1 dikali 3 pangkat 8 min 1. 3 pangkat 8 min 1 bisa kita faktorkan lagi. Menjadi 3 pangkat 4 plus 1 dikali 3 pangkat 4 min 1. 3 pangkat 4 min 1 bisa kita uraikan lagi. Menjadi 3 pangkat 2 plus 1 dikali 3 pangkat 2 min 1.
3 pangkat 2 min 1 bisa kita faktorkan lagi menjadi 3 plus 1 dikali 3 min 1. Sehingga bentuk 3 pangkat 16 min 1 bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 8 plus 1 dikali 3 pangkat 4 plus 1 dikali 3 pangkat 2 plus 1 dikali 3 plus 1 dikali 3 min 1. Selanjutnya bentuk pada soal kita tulis kembali, tetapi 3 pangkat 16 min 1-nya sudah kita ganti. Di sini ternyata ada yang bisa kita coret, yaitu 3 plus 1 kita coret, 3 pangkat 2 plus 1, 3 pangkat 4 plus 1, dan 3 pangkat 8 plus 1. Sehingga yang tersisa adalah 1 per 3 kurang 1 sama dengan 1 per 2. Soal nomor 8. Jika X, 4, Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika dan X, 3, Y adalah suku berurutan dari deret geometri, maka nilai X plus 5 per Y plus Y plus 5 per X sama dengan X 4 Y adalah 3 suku berurutan barisan aritmatika, maka 2 dikali 4 sama dengan X plus Y atau 8 sama dengan X plus Y. Kemudian X 3Y adalah 3 suku berurutan dari barisan geometri, artinya 3 kuadrat sama dengan X kali Y atau 9 sama dengan XY. Bentuk pada soal yaitu X plus 5 per Y plus Y plus 5 per X. Kalau kita samakan penyebut, kita akan peroleh hasilnya adalah X kuadrat plus 5X plus Y kuadrat plus 5Y per XY. Atau X kuadrat plus Y kuadrat plus 5 dikali X plus Y per XY. Kita tahu bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu bisa dituliskan menjadi X plus Y dikuadratkan dikurangi 2XY. Plus 5X plus Y, karena di sini kita sudah peroleh bahwa X plus Y adalah 8 dan XY sama dengan 9, kita substitusikan. Maka 8 kuadrat min 2 dikali 9 plus 5 dikali 8 per 9. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 64 min 18 plus 40 per 9. Maka hasilnya 86 per 9. Soal nomor 9. Jika A, B adalah pusat dan C adalah jari-jari dari lingkaran yang persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0, maka nilai dari A log C sama dengan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Kita bisa tentukan pusat lingkarannya, yaitu rumusnya min setengah dari min 4, min setengah dari 6. Diperoleh pusatnya adalah 2, min 3. Atau itu kita sebut 2-nya adalah A kecil, min 3-nya adalah B kecil.
Kemudian jari-jari lingkaran bisa kita cari, yaitu R sama dengan akar dari pusatnya kita kuadratkan, kita jumlahkan, yaitu 2 kuadrat plus min 3 kuadrat dikurangi min 3. Atau akar dari 4 plus 9 plus 3 sama dengan akar 16, maka R-nya adalah 4. Di soal dikatakan C adalah jari-jari lingkaran, maka 4 kita tuliskan sama dengan C. Sehingga kita sudah punya nilai A adalah 2, nilai C adalah 4. Maka A log C sama dengan 2 log 4. Sama saja 2 log 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Soal nomor 10. Jika dibuat 5 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, peluang angka di kedua ujung sama-sama ganjil atau sama-sama genap adalah, pada soal ini angka yang saya bentuk adalah angka-angka yang tidak berulang atau angka yang berbeda. Meskipun di soal tidak dituliskan. Karena kalau kita mengerjakannya, mencarinya dengan menganggap angkanya boleh berulang, ternyata di opsinya tidak tersedia pilihannya. Jadi di sini kita anggap angkanya berbeda. Pertama saya akan membuat angka yang kedua ujungnya sama-sama ganjil. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, yang merupakan angka ganjil adalah 1, 3, dan 5. Sehingga saya akan menentukan dulu angka di awal dan di akhir. Di ujung pertama harus ganjil, berarti ada 3 kemungkinan. Di ujung terakhir harus ganjil, karena sudah terpakai 1 angka ganjil di depan, maka untuk meletakkan angka ganjil di belakang tinggal 2 kemungkinan. Selanjutnya, karena dari 5 angka sudah terpakai 2 angka untuk posisi kedua ujung, maka tinggal tersisa 3 kemungkinan. Sehingga untuk mengisi kotak berikutnya, yaitu 3 kemungkinan, berikutnya 2 kemungkinan, selanjutnya tinggal 1 kemungkinan. Kalau saya kalikan semua kemungkinan ini, yaitu 3 dikali 3 kali 2 kali 1 kali 2, diperoleh ada 36 kemungkinan. Selanjutnya saya akan mencari banyak kemungkinan angka yang terbentuk jika kedua ujungnya sama-sama genap. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan angka genap hanya 2 dan 4. Sehingga untuk menduduki posisi genap di ujung awal itu ada 2 kemungkinan. Dan untuk menduduki genap di ujung akhir ada 1 kemungkinan. Karena dari 5 angka sudah terpakai 2 angka untuk posisi kedua ujung, maka untuk kotak berikutnya tinggal 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Kalau kita kalikan 2 dikali 3 kali 2 kali 1 kali 1 diperoleh 12 kemungkinan. Sedangkan banyaknya bilangan 5 digit yang bisa kita buat dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini angkanya berbeda. Maka ada sebanyak 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Yaitu ada 120
kemungkinan. Ada 120 bilangan. Maka peluang kedua ujung sama-sama ganjil atau sama-sama genap adalah peluang sama-sama ganjil yaitu 36/120 ditambah peluang sama-sama genap yaitu 12/120. Kalau kita hitung hasilnya adalah 48/120. Kalau sama-sama kita sederhanakan, kita bagi dengan 12, diperoleh hasilnya adalah 4/10. Soal nomor 11. Setiap sisi pada sebuah persegi bertambah dengan laju 6 cm per second. Berapakah perubahan luas persegi ketika luasnya 25 cm persegi? Ketika luas persegi adalah 25, artinya S kuadrat sama dengan 25. S di sini adalah sisi persegi. Maka kita peroleh S sama dengan 5. Karena L sama dengan S kuadrat, maka saya bisa tuliskan bahwa DL per DS sama dengan 2S. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa laju perubahan sisi terhadap waktu atau DS per DT sama dengan 6. Sehingga kita bisa mencari DL per DT sama dengan DL per DS dikali DS per DT. Tadi kita sudah peroleh DL per DS adalah 2S. Sehingga hasilnya adalah 2S dikali 6 atau 2 dikali 5 dikali 6. Hasilnya adalah 60 cm persegi. Soal nomor 12. Jika P1, Q1 dan P2, Q2 adalah titik-titik pada grafik Y sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat yang garis singgungnya mendatar, maka nilai P1 plus Q1 plus P2 plus Q2 adalah grafik Y sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat, katanya garis singgungnya mendatar. Artinya gradien garis singgungnya adalah 0. Atau kita bisa tuliskan M sama dengan 0. Sedangkan gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Dari kurva yang disinggung oleh garis. Maka Y aksen sama dengan 0. Atau turunan dari X pangkat 3 min X kuadrat adalah 3X kuadrat min 2X. Sama dengan 0. Kalau kita faktorkan diperoleh X dikali 3X min 2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 2/3. Jika X sama dengan 0, maka kita akan peroleh Y sama dengan 0, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X ke persamaan kurva. Jadi kita peroleh P1, Q1 adalah 0,0. Kemudian jika X sama dengan 2/3 kita substitusikan ke persamaan kurva, kita akan peroleh Y-nya adalah min 4/27. Sehingga P2, Q2 adalah 2/3, min 4/27. Sehingga nilai dari P1 plus Q1 plus P2 plus Q2 sama dengan 0 plus 0 plus 2/3 plus min 4/27. Kalau kita hitung hasilnya adalah
14/27. Soal nomor 13. Jika matriks A adalah matriks yang berukuran 3 kali 3 dan elemennya adalah 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, maka nilai dari A pangkat 2022 sama dengan. Untuk bisa mengerjakan soal ini, saya akan mencari nilai dari A kuadrat, yaitu A dikali A. Kalau kita kalikan, diperoleh A kuadratnya, isinya adalah matriks 146, 010, dan 001. Perhatikan matriks A. Matriks A di sini berarti A pangkat 1 ya. Dan matriks A kuadrat. Kalau kita perhatikan, dari A menjadi A kuadrat, yang berubah hanya pada baris pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Dengan memperhatikan pola tersebut dari matriks A pangkat 1 dan A pangkat 2, kita peroleh bahwa untuk mengisi baris pertama kolom kedua, itu rumusnya adalah 2 dikali dengan pangkat dari matriksnya. Sedangkan untuk mengisi baris pertama kolom ketiga, itu rumusnya adalah 3 dikali dengan pangkat dari matriksnya. Sehingga matriks A pangkat 2022 itu isinya adalah baris pertama kolom pertama isinya adalah 1. Nah, untuk baris pertama kolom kedua berarti 2 dikali pangkat dari matriksnya, yaitu karena di sini pangkat 2022, jadi 2 dikali 2022. Sedangkan untuk baris pertama kolom ketiga adalah 3 dikali 2022. Sedangkan untuk elemen yang lainnya tetap sama, tidak berubah. Maka kalau kita hitung diperoleh A pangkat 2022 elemennya adalah 1, 4044, 6066, 010, 001. Soal nomor 14. Jika fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3 pangkat sepertiga, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3 pangkat sepertiga. Di sini saya akan turunkan buat sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Sepertiga dikali x kuadrat plus x plus 3 pangkat min 2/3. Itu min 2/3 dari sepertiga dikurang 1. Ingat, ini adalah turunan, pangkat berkurang 1. Kemudian dikali dengan turunan yang di dalam tanda kurung, yaitu 2x plus 1 sama dengan 0. Atau bentuk tersebut bisa kita tuliskan menjadi 2x plus 1 per x kuadrat plus x plus 3 pangkat 2/3 sama dengan 0. Karena di sini hasilnya sama dengan 0, maka saya bisa bilang bahwa 2x plus 1 sama dengan 0. Atau x sama dengan min 1/2. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Di situ kita tuliskan x sama dengan min 1/2. Saya akan menentukan mana daerah yang positif dan negatif. Kalau saya coba substitusikan x sama dengan 0 ke turunannya, maka diperoleh hasilnya adalah positif. Maka daerah di sebelah kanan positif, di sebelah kiri negatif.
Berdasarkan garis bilangan tersebut, F turun pada saat X kurang dari min setengah dan F naik pada saat X lebih dari min setengah. Karena F turun pada saat X kurang dari min setengah, artinya pernyataan 1 dan pernyataan 3 salah. Karena di sini dia turun pada saat min setengah ke kiri. Jadi pernyataan 1 dan 3 salah. F naik pada saat X lebih dari min setengah, artinya pernyataan 2 salah. Sekarang kita tinggal cek pernyataan keempat, yaitu F naik pada interval 1 sampai 2. Nah, ini benar. Karena berdasarkan gambar, F naik pada saat X lebih dari min setengah. Artinya interval 1 sampai 2 itu ada pada X lebih dari min setengah. Maka jawaban yang benar adalah pernyataan yang keempat. Soal nomor 15. Jika nilai mutlak dari 1/x min 4 lebih dari 6, maka pernyataan berikut yang benar adalah: untuk mengetahui pernyataan yang benar, kita tinggal substitusi angka saja. Dari pernyataan 1, X sama dengan 2, kalau kita substitusikan ke soal, kita peroleh hasilnya adalah 1/2 dikurangi 4. Nilai mutlaknya adalah 7/2. 7/2 hasilnya kurang dari 6, bukan lebih dari 6. Maka pernyataan 1 salah. Untuk pernyataan 2 dikatakan X sama dengan 1. Kalau kita substitusikan diperoleh nilai mutlaknya adalah 3. 3 lebih kecil dari 6. Bukan lebih dari 6. Maka pernyataan 2 salah. Pernyataan 3 dikatakan X sama dengan min 1. Kalau kita substitusikan, kita akan peroleh bahwa nilai mutlaknya adalah 5. 5 kurang dari 6. Artinya pernyataan 3 juga salah. Terakhir kita akan cek pernyataan yang keempat. X sama dengan min 0,25. Atau sama saja itu min 1/4. Kalau kita substitusikan ke soal, ke nilai mutlaknya, kita akan peroleh 1/min 1/4 sama saja min 4. Min 4. Nah, itu nilai mutlaknya adalah 8. 8 lebih besar dari 6. Artinya pernyataan 4 benar. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka saya mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa buat adik-adik semua. Semoga kita dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan berkah Ramadan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.